Tolong nanti lihat lagi rekaman di hari Sabtu yang lalu ya. Sabtu yang lalu itu kita mendiskusikan banyak-banyak hal ya tentang iman. Nah, hari ini kita akan meneruskan kembali bahasan yang kita bahas di hari Sabtu yang lampau tentang iman. Ya, ini saya tampilkan dulu di layar monitor. Jadi iman itu pun sebetulnya adalah iman yang universal. Ya, semua orang yang percaya, orang yang tanda kutip mempunyai iman, ya, mereka mendengar apapun itu memang ada imannya. Artinya orang yang mendengar tulisan orang lain pun ketika merespon, maka orang itu punya iman kepada tulisan sang penulis. Tulisan apapun itu, termasuk novel, termasuk cerita pendek ya. Orang itu percaya tentang dasar-dasar apa yang dituliskan kepada lewat tulisan itu. Termasuk pengajaran Karl Marx. Itu adalah iman kepada perkataan Karl Marx. Maka tumbuhlah pengajaran tentang komunisme. Begitu teman-teman ya, contohnya. Tapi kalau ternyata iman itu seperti apa yang kita pelajari, yang kita hidupkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu iman seperti apa? Nah, iman itu pun sekarang kita bisa bahas, iman itu muncul dari perkataan atau rema Tuhan yang muncul di hati kita. Dan bagaimana kita meresponnya. Nah, itu baru muncul iman anak Allah. Oke. Nah, mari kita lihat bahasan pada sore hari ini iman anak Allah. Oke. Yang membedakan iman anak Allah dengan iman yang lain. Nah, dapat kita katakan bahwa iman yang benar dimulai dengan percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang diurapi, anak Allah yang hidup. Oke. Iman yang benar seperti itu. Namun jangan lupa, setan-setan pun percaya hal yang sama. Jadi setan-setan pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang diurapi. Nah, jadi kalau ternyata kita sekarang bermegah karena iman yang kita punya ini, iman yang berbeda dengan iman yang lain, jangan lupa Yesus pun uh, ketika kita lihat ya bahwa ternyata dia pernah disebutkan sebagai engkau adalah anak Allah, engkau adalah yang diurapi, engkau adalah yang kudus dari Allah ya. Itu yang ngomong siapa? Setan-setan. Itu dia nanti ayatnya ya. Yohanes 1 ayat 49. Silakan dibaca oleh Ibu Dina. Ya, Pak. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ya, silakan. Terima kasih Bu Dina. Silakan dibaca lagi oleh Ibu Rahel. Silakan. Matius 16. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Terima kasih Bu Rahel, saya selalu ya, tetangga. Tetangga saya ini. Yohanes 11 ayat 27. Silakan Ibu Marta. Kebetulan ini Marta juga. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Shalom. Shalom Halo. semua. Ya. Yohanes 11 ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Amin. Terima kasih Bu Marta. Lukas Terima kasih Pak. 4 ayat 41. Ibu Ari. Ibu Ari ada? Belum. Lukas 14:41. Oke. Ibu Emi. Ada Ibu Emi? Ada. Oh, terima kasih. Oh iya. Apa tadi Pak? Lukas Matius? 4, Lukas 4, Bu. Lukas 4 ayat 41. Ya. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia
dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ya, makasih Bu Emi. Yakobus 2 19. Ibu itu ada? Ada, Pak. Terima kasih. Saya atas dulu bentar ya. Oke, silakan Bu. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Terima kasih Bu Itun. Nanti yang berikutnya nanti sama Bu Helvi ya, kalau ada pembacaan. Oke, siap-siap. Oke, mari kita bahas ayat-ayat yang tadi kita baca, dimulai dari Yohanes 1, 49. Sebentar saya cek dulu jaringannya. Tes. Oh, bagus ya. Yohanes 1 ayat 49. Oke, saya liatin dulu. Nah, kata Nathanael kepadanya, oke, ya. Bagaimana suara saya terdengar dengan jelas? Satu, dua, tiga, tes. Tes. Jelaskah suara saya, teman-teman? Tapi belum nyambung. Belum bisa masuk. Tes. Suara saya jelas terdengar, teman-teman? Iya, Pak. Oke, terima Jelas. kasih. Ini memang rada bermasalah. Tidak apa-apa, kita teruskan dulu ya. Oke, kita akan membahas ayat yang tadi kita baca dalam Yohanes 1, 49. Kata Nathanael kepadanya. Jadi Nathanael ini kelak namanya salah satu bagian dari Rasul Tuhan Yesus ya, rasulnya. Nathanael ini namanya siapa sih lupa. Nah, katanya gini, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Jadi Nathanael ini adalah salah satu orang yang sebelumnya bilang dengan kesaksiannya bahwa dia akhirnya mengetahui siapa Yesus. Ya. Sementara itu orang-orang lain belum tahu siapa Yesus. Jadi sebelumnya yang kita tahu dalam Alkitab di kitab Injil itu yang pernah bersaksi adalah Simon Petrus, ya. Tapi sebelumnya jauh-jauh hari sebelum ini adalah Nathanael sebetulnya. Jadi Nathanael ini mengetahui siapa Yesus. Nah, ini berdasarkan iman yang ia alami, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini Nathanael ya. Juga Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kedua-duanya ini mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Mesias, dengan anak Allah. Mengalami perjumpaan pribadi dengan sang penguasa langit dan bumi. Raja di atas segala raja. Anak Allah. Itu benar-benar anak Allah ini bagi orang Yahudi dan bagi orang-orang penganut agama Yahudi itu buat mereka tuh penghujatan sebetulnya. Tapi karena memang ini sudah diberikan satu pewahyuan dari Allah sendiri kepada murid-murid Yesus. Dua murid diantaranya bersaksi bahwa Yesus memang adalah Mesias. Dan ini adalah pekerjaan siapa? Bapa sebetulnya dalam diri mereka. Yohanes 11:27. Ya Tuhan, lihat ini, aku percaya bahwa Engkau lah Mesias. Jadi adanya satu respon, kepercayaan, satu ungkapan, satu akal budi, satu lidah, satu mulut yang mengaku bahwa kemudian seseorang itu percaya bahwa Yesus memang Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ini pun hanya sebagian kecil saja teman-teman yang memang mempunyai iman seperti itu. Memang banyak yang masih ragu-ragu. Tapi 3 di antara murid-muridnya ini ternyata memang pernah mengucapkan seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman juga mesti mengetahui bahwa Yudas Iskariot
paling topnya, dia hanya menyebut Yesus sebagai rabi, sebagai guru. Tidak sebagai Tuhan, tidak sebagai anak Allah. Apalagi Mesias. Oke? Jadi iman yang kita punya hari ini, bahwa iman yang kita punya percaya Yesus itu, iman yang datang dari mana? Memang iman yang datang dari Yesus juga. Tapi kita memang perlu berespon dengan benar. Maka iman kita bisa bertumbuh. Iman kita akhirnya tenggelam dalam hidupnya Yesus. Iman kita akhirnya menyatu dalam iman anak Allah yang dimiliki oleh Yesus, sang pengarang iman itu sendiri. Dan dia akan membawa kita kepada kesempurnaan iman itu. Ya, kesempurnaan iman ditandai dengan apa, Pak? Memindahkan gunung. Nah, saya kasih tahu seperti itu. Nah, Lukas 4:41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan. Jadi orang-orang yang datang ke Tuhan Yesus dan kemudian mereka diberikan satu bentuk pengajaran, penginjilan, berita sorgawi dari Tuhan Yesus. Ada juga yang kemudian orang-orang ini datang dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan kemudian diberikan satu kelepasan oleh Tuhan Yesus. Jadi banyak orang itu keluar setan-setan. Bayangin teman-teman. Keluar setan-setan. Jadi setannya banyak. Atau roh-roh jahat. Sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Setan-setan itu mengenal siapa Yesus. Mengapa? Karena ada otoritas, ada kuasa yang berbeda yang mereka alami dari apa yang mereka temui di antara para pengajar-pengajar atau guru-guru dan rabi-rabi orang Yahudi. Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka, roh-roh jahat, setan-setan ini, dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Mengapa? Ada yang tahu? Pada waktu itu Yesus melarang setan-setan untuk berbicara, untuk mengutarakan bahwa ia adalah anak Allah atau Mesias. Ada yang tahu mengapa, teman-teman? Siapa yang bisa berpendapat? Kira-kira? Ada yang bisa berpendapat? Halo? Ibu Dina, barangkali bisa menjawab? Kira-kira apa? Tuhan Yesus melarang mereka untuk berbicara tentang siapa Yesus. Karena Boleh Bu Ari, silakan. ini menurut saya Pak ya, kayak yang saya ini tuh apa namanya, mereka Tuhan Yesus ngelarang setan-setan itu karena kan masih panjang nih perjalanan Tuhan itu kan, masih banyak hal-hal yang harus dilakukan sama Tuhan. Kalau si setan-setan ini kayak udah buka gitu kan, kayak siapa Tuhan Yesus itu kan, berarti kan kayak makin cepat gitu loh. Maksudnya kayak waktunya dia tersalibkan gitu, dan masih banyak hal-hal yang mungkin bisa jadinya terlewat gitu nggak Pak? Itu sih Pak menurut saya. Boleh dijabarkan nggak yang maksudnya sampai dengan panjangnya, puncak-puncaknya pas apa? Sepanjang apa? Ya, puncak-puncaknya. Jadi kan mungkin maksudnya Tuhan Yesus kan punya misi gitu kan, nggak cuman kayak nyembuhin orang sakit dari kayak setan-setan itu keluar gitu, tapi kan dia harus kayak datang ke bait Allah dulu, memberitakan firman Tuhan gitu kan. Jadi dan kayak membuat kayak mujizat supaya orang tuh kayak oh seperti ini gitu kan, mestinya melihat sendiri gitu tanpa dia harus kayak tahu dari kayak setan-setan ini. Dan kalau lewat setan-setan ini yang ngomong gitu kan orang ini jadinya kayak gimana ya, kayak mendengarkan si setannya gitu nggak sih Pak? Aduh, gimana ya saya mengerti apa yang sedang cuman menata kalimatnya jadinya makin bingung sendiri. Tapi saya mengerti loh. Iya. Tepuk tangan Bu Ari. Saya tuh nggak pinter Apa? Kayak menjelaskan. Ya, memang perlu ada latihan pengajaran seperti begitu, makanya kita adakan. Iya Pak. Oke, bagus. Itu saya mengerti betul. Nanti saya akan bahas ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat, silakan. Ayo, mumpung ada lahan untuk berpendapat, silakan bagikan pendapatnya. Entah itu pengajaran, pendapat, apapun itu, atau yang pernah didengar berupa doktrin, silakan. Wah. Ada yang mau bagikan? Pak, putus-putus ya Pak? Atau di saya aja ini? Oh iya, memang. Putus benar. Iya, putus-putus ini. Biasa.
Tak kirain tempat saya yang putus-putus. Sinyalnya memang bermasalah, teman-teman. Maaf ya. Tuh. Hujan ya? Iya, 2, saya di 3. Jakarta hujan besar. Tes. Ah, itu dia. Bagaimana? Iya Pak, tapi nggak ada ya. Hah? Gak ada apa? Tes 1, 2, 3. Sekarang bagaimana suara saya? Hilang lagi. Tes. Hah? Sekarang bagaimana suara saya? Diberkati sinyalnya dalam nama Yesus. Oke, tes 1, 2, 3. Tes. Oke Pak, jelas Pak. Oke, udah jelas ya. Iya. Oke, silakan yang berpendapat lagi boleh. Mumpung kita diberikan keleluasan berpendapat ya, atau memberikan bentuk pengajaran adalah kalau misalnya keliru dilurusin, tenang aja, jangan aku disalahin, tenang aman. Oke, silakan. Ada yang bisa memberikan pendapat? Tidak ada? Satu orang lagi leh. Ayo. Nah, oke, tadi yang dikatakan Bu Ari itu sebetulnya sudah mengarah ke sana, cuman penjabarannya kurang diperdalam. Bagaimana menjabarkan ini? Nah, mari kita lihat beberapa ayat yang kita bisa lihat dalam Alkitab. Satu ayat yang saya akan bagikan di sini, waktunya belum tiba. Misalnya ya, Yohanes 8 ayat 20. Tentang ini. Ini salah satu bentuk pernyataan Tuhan Yesus yang memang secara langsung ini mengusik iman orang-orang Yahudi atau mengusik iman penganut agama Yahudi di masa itu. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Jadi ini menyerang langsung penganut agama Yahudi. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nah, teman-teman, ini di sini ada satu keyword, kata kunci ya. Dekat perbendaharaan. Ini artinya apa? Tempat perbendaharaan di daerah bait suci atau bait Allah. Apakah ini? Tempat apakah ini? Tempat bagaimana orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, mereka memberikan bentuk persembahan. Dan itu semua ditaruh dalam perbendaharaan. Artinya apa, teman-teman? Mengapa ini dikorelasikan dengan pernyataan Tuhan Yesus tentang Bapaknya? Ini mengajarkan kita pada saat ini kita diajari bagaimana ternyata pada masa itu orang-orang Israel hanya melakukan tindakan-tindakan berupa ritual agamawi saja yang didasari oleh hukum Taurat. Mereka apakah salah? Pada masa itu mereka tidak tahu apa yang benar yang mesti dilakukan. Mereka hanya melakukan tindakan-tindakan iman juga. Bagaimana mereka ditentukan oleh para penguasa-penguasa, oleh para rabi-rabi Yahudi untuk mereka melakukan tindakan-tindakan iman seperti itu. Dengan kata lain, Yesus memang waktu itu membebaskan tanda kutip seorang perempuan yang memang hendak dilontari atau dirajam oleh batu. Masih ingat ceritanya seperti itu ya? Nah, mereka menilai Yesus bertindak terlalu jauh dengan membebaskan dan mengampuni orang yang bersalah berupa perempuan yang berzina di waktu siang hari itu. Tapi pengampunan yang Tuhan berikan itu berasal dari siapa? Dari Bapa. Bapaknya yang ngampunin perempuan ini, sebagaimana Yesus pun memberikan pengampunan dengan jelasnya pada perempuan ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, ternyata perbendaharaan itu ngomongin soal apa? Pertukaran hidup, pertukaran nyawa. Dari seseorang yang kemudian mengeluarkan hati dan
bentuk-bentuk pikirannya yang lama, hidupnya yang lama dengan yang baru, yang dapatnya dari Tuhan. Tapi mereka pada saat itu melakukan tindakan-tindakan iman dengan cara-cara Taurat. Sedangkan Yesus sekarang dengan mengajarkan kepada kita pada saat ini, di masa lampau ia juga mengajarkan seperti itu, agar kita bisa mengerti bahwa apa yang kemudian kita lakukan di hadapan Allah, kita mesti ganti nyawa, ganti kehidupan terus-menerus sampai akhirnya menemukan kehidupan Kristus yang terwujud dalam hidup kita. Karena apa? Karena kemudian kita bisa mengerti kita ini sedang beribadah kepada Allah yang hidup. Yesus membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat, dari religius hukum Taurat, dari caranya orang yang benar dengan tindakan-tindakan iman mereka, agar Tuhan sendiri membebaskan kita agar kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, ini dia ya. Akhirnya orang-orang yang kemudian bisa mengerti dan berkeberatan tentang apa yang diajarkan Tuhan Yesus, mempertanyakan siapa sih Yesus? Kata Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Artinya apa? Dia yang adalah jelas mempraktekkan mujizat, mempraktekkan tentang Injil, mempraktekkan tentang adanya hukum yang lebih tinggi dibanding hukum Taurat. Ini mengganggu iman orang-orang Yahudi dan menganggap bahwa dia adalah utusan Allah, gitu ya, si orang Yahudi ini kepada Tuhan Yesus, dan bahwa ternyata apa yang mereka sembah itu ternyata mereka sendiri dibilang oleh Tuhan Yesus mereka itu nggak mengenal Allah. Penghinaan bagi mereka. Hingga mereka akhirnya hendak menangkap Yesus, tapi gagal. Hendak menangkap Yesus, tapi gagal. Alkitab mengatakan, karena saatnya belum tiba. Berulang kali teman-teman Yesus hendak ditangkap. Bahkan dilempar. Bahkan mau dilempar ke jurang. Tapi gagal. Mengapa?